Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah akan mempresentasikan tentang penerapan teamwork dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Teamwork atau kerja tim merupakan bentuk melakukan pekerjaan secara berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi satu sama lain, serta berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien. Pada abad 21 atau abad tim kerja dan membangun kerja tim dalam tingkat globalisasi dengan kebutuhan dan persaingan semakin kompleks dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka untuk dapat bertahan di era globalisasi tersebut, kita harus memiliki kekuatan yang lebih dari saat ini. Dengan besarnya kebutuhan yang semakin meningkat dan ketatnya persaingan, kita tidak cukup mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi kita memerlukan penerapan kerja kolektif dengan orang lain di luar diri kita untuk mendapatkan yang lebih baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menerangkan atau memberikan penjelasan tentang langkah-langkah penerapan teamwork dalam upaya peningkatan produktivitas karyawan, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar lebih tepat sasaran, efektif, serta efisien. Teamwork adalah suatu kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Teamwork dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya teamwork beranggotakan orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Teamwork menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integritas para individu dalam suatu perusahaan sangat diperlukan dalam tercapainya teamwork yang berkualitas dalam tercapainya tujuan perusahaan. Indikator pengukuran teamwork yaitu tanggung jawab, saling berkontribusi, dan pergerakan kemampuan secara maksimal. Kinerja karyawan. Pada dasarnya, kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan kata lain, kinerja merupakan hasil dalam masa atau kurun waktu tertentu dan baik buruknya kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh dorongan yang didapat dari dalam individu tersebut. Indikator-indikator yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan ialah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Metodologi penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga dalam metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Seringkali kita mendengar istilah kualitatif dipasangkan dengan metode atau metodologi, namun itu semua hanyalah bagian dari pendekatan. Ketika pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka bisa dipastikan metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Desain riset kualitatif secara otomatis meliputi adopsi aspek-aspek lain dalam proses penelitian. Ditinjau dari aspek-aspek teknik pengumpulan datanya, pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi teknik observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan juga menyesuaikan, biasanya berupa buku catatan, alat rekam, dan kapasitas peneliti itu sendiri untuk melakukan interpretasi. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain, data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian lokasi penelitian. 2. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di PT Pan Brothers Tbk dengan responden pegawai yang sedang bekerja di PT Pan Brothers Tbk. 3. Populasi sampel dan metode sampling.
Populasi. Populasi adalah gabungan dari sebuah elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu pegawai yang sedang bekerja pada PT Pan Brother Tbk. Sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama serta memenuhi populasi yang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pegawai yang masih dalam masa bekerja. Metode sampling. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu metode di mana dalam menentukan pemilihan sampel telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, dengan maksud agar sampel yang terpilih dapat memberikan informasi ataupun data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 20 item jumlah indikator penelitian, sehingga jumlah sampel minimum yang menurut HER 2010 yaitu 5 kali jumlah indikator atau sebanyak 5 kali 20 sama dengan 100 responden. 4. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses percobaan, survei, dan observasi. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner online yang telah diisi oleh responden. Data yang diperoleh melalui penggunaan kuesioner adalah data yang dikategorikan sebagai data faktual. Metode kuesioner yang digunakan yaitu pertanyaan bersifat tertutup untuk mengetahui pendapat dan jawaban dari para responden. Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan link kuesioner kepada responden dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Responden menjawab seluruh pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner tersebut dengan memberikan tanda tertentu pada jawaban yang telah disediakan. Setelah selesai penginputan jawaban oleh responden, peneliti kemudian merekap keseluruhan jawaban yang sudah terkumpul. Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian menurut Sugiono tahun 2008 merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang dapat diamati. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel bebas yaitu teamwork dan kinerja masing-masing 10 item dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikapnya. Menurut Indrianto dan Supomo tahun 2002, skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang memiliki 5 tingkat preferensi jawaban, yaitu 1 sangat tidak setuju atau STS, 2 tidak setuju atau TS, 3 kurang setuju atau KS, 4 setuju atau S, 5 sangat setuju atau SS. Pengukuran variabel. Kuesioner penelitian sebelum digunakan dalam penelitian sesungguhnya harus diuji terlebih dahulu. Uji instrumen yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, karena baik buruknya instrumen akan berpengaruh pada benar atau tidaknya data dan sangat menentukan bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumennya sehingga dapat diketahui layak tidaknya digunakan untuk pengumpulan data. 1. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan butir-butir pertanyaan kuesioner yang nantinya akan diberikan kepada responden. 2. Uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable apabila instrumen tersebut mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ari Kunto tahun 2010 menyatakan, reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Teknis analisis data. Dalam menganalisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut. 1. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini meliputi beberapa bagian pengujian. Berikut di bawah ini. A. Analisis uji prasyarat.
Analisis data regresi menurut Hare 2010 harus dipenuhi 3 persyaratan, yaitu sampel diambil secara acak, bentuk distribusi setiap variabel bebas dan terikat dalam populasi adalah normal, dan hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah linear. Pengujian persyaratan analisis tersebut berupa uji normalitas, uji linearitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam peneliti uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linear atau tidak. 2. Uji hipotesis. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95%. Uji signifikasi simultan atau uji serentak atau uji F. Uji F digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen, memiliki sebaran distribusi yang normal atau tidak. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.